Salam Coin Bank. Hari ini gue akan menjelaskan tentang hal yang sangat penting yang terkena ke semua orang, tapi banyak orang yang gak mikirin tentang hal ini. Apa itu? Gue membicarakan tentang kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti dalam hidup kita. Nah, yang merasa bahwa gak bakal meninggal, gak bakal mati, tolong share di komen. Oh, saya gak bakal meninggal, saya gak bakal mati, boleh share di komen ya. Cuman yang gue tahu bahwa semua orang itu pasti meninggal dan pasti mati, kecuali satu titik nanti di dunia ya ditemukan artificial intelligence yang bisa membuat orang itu nggak meninggal. Wah, itu nggak tahu tuh, ngelawan kodrat Tuhan nggak tuh. Nah, jadi yang gue lihat di Indonesia, orang yang meninggal yang punya duit ya biasanya mewariskan dalam bentuk rumah. Ya kan, warisannya biasanya dalam bentuk rumah. Kalau gue salah, share di komen. Oh enggak, salah gitu ya. Bilang. Yang gue tahu kebanyakan orang mewariskan dalam bentuk rumah, tanah gitu ke anak-anaknya yang punya duit. Nah, belum tentu semuanya punya warisan ya. Ada juga yang warisannya utang. Tapi kebanyakan yang punya duit warisannya adalah rumah atau tanah. Nah, rumah atau tanah ini yang gue lihat di teman-teman gue dan juga keluarganya teman gue dan juga ya keluarga gue, ada beberapa lah yang gue denger ya. Mereka selalu berantem anak-anaknya untuk memperebutkan tanah atau rumah yang dijual. Ada yang sok-sok kayak santai, skut, udahlah itu nggak usah dijual buat tempat kita ngumpul. Kan kita ngumpul sekarang kita nggak tahu lagi nanti jarang ngumpul apa segala. Ada yang sok-sok begitu. Ada juga yang wah iya nih masih dijual nih, butuh duit soalnya buat masuk sekolah anaknya yang pertama atau yang kedua. Nanti kita mesti dapetin nih duit warisannya, kita harus jual rumahnya. Nah, berantem tuh. Apalagi kalau saudaranya banyak. Ada yang 10 bersaudara, ada yang 12 bersaudara. Karena yang gue sadari bahwa angkatan kita, bapaknya ya generasi Y ya ataupun Gen Z, itu bapaknya adalah baby boomers. Pasti saudaranya banyak baby boomers. Lu lihat kalau lu Gen Y, lu kelahiran tadi tahun 69 sampai 1990. Itu kebanyakan bapaknya itu baby boomers. Jadi baby boomers ini saudaranya biasanya banyak. Yang saudaranya banyak ini pasti berantem, nggak pastilah. Gue terlalu ngasal kalau berantem, pasti ya. Anggap 80% kemungkinan besar berantem. Dan ini jadi masalah di Indonesia. Di seluruh dunia jadi masalah nggak? Di Jepang lebih parah. Kalau lu dapat warisan, lu harus bayar pajak estate. Jadi estate itu, rumah itu dipajakin pada saat mau diwarisin. Lu harus bayar 70% ke negara. Makanya di sana banyak rumah kosong, nggak ada yang mau ngambil tuh rumah yang diwarisin buat anaknya. Nggak ada yang mau ngambil. Kalau ngambil disuruh bayar 70% harga. Kalau misalnya harganya 1 miliar, lu harus bayar 700 juta. Siapa yang mau bayar? Nah, jadi ini yang menjadi masalah di Indonesia adalah pada saat itu berurusan dengan waris, apakah hukum muslim ataupun hukum sipil, itu pasti punya masalahnya sama. Masalah waris ini jadi masalah. Jadi ide gue apa? Jangan mewarisi rumah. Lu kalau ngelihat ada satu video gue yang ngebahas apakah rumah adalah sesuatu yang harus kita beli sebelum kita meninggal? Apakah ini sesuatu yang harus banget, wajib gitu? Ya gue pribadi sih dari agama ya, hukum agama, yang penting lu punya tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kan kita bisa sewa, kita bisa beli. Nah, apakah beli ini sebuah keharusan yang diharuskan oleh Tuhan? Kan enggak ya. Setahu gue enggak ya. Kalau misalnya ada yang merasa punya pendapat yang berbeda, please tulis di komen masalahnya. Oh, harus ini, ada nih hukumnya begini, ayatnya ini harus beli gitu misalnya. Enggak boleh sewa. Nah, misalnya ya. Tapi kalau misalnya boleh sewa, gue akan memilih warisan yang lebih smart. Gimana caranya kita memberikan warisan dengan lebih pintar. Kalau gue pribadi, gue punya ide. Ada satu warisan yang satu adalah lu gak perlu berantem keluarga. Dan yang kedua, lu gak kena pajak. 0% pajaknya, bebas pajak. Apa warisan yang bebas pajak dan juga gak perlu berantem? Adalah salah satunya adalah
insurance life insurance. Jadi life insurance ini adalah yang cuman uang pertanggungannya adalah life doang. Jadi cuman asuransi jiwa ya istilahnya. Aneh sih, kenapa life insurance diartin di translate ke bahasa Indonesia asuransi jiwa ya. Padahal kan life itu kan kehidupan bukan jiwa. Harusnya kan asuransi kehidupan kan. Kenapa jadi asuransi jiwa? Gue bingung translate-nya. Jadi life insurance. Life insurance akan cair pada saat seseorang itu meninggal. Nah, Nah, probabilitas itu berapa persen seseorang meninggal? Setahu gue ya, gue nih orang bodoh ya. Setahu gue, itu kemungkinannya itu 100% orang meninggal. Jadi kalau probabilitasnya 100%, berarti pasti cair. Pasti cair walaupun bukan buat lu, tapi buat keturunan lu, buat keluarga lu. Kan tadi perbandingannya adalah waris kan. Kita berpikirnya waris itu cuma rumah. Tapi sebenarnya kita bisa ngasih life insurance, which is tanpa pajak, tidak kena pajak, dan juga bisa langsung dibagi dalam jangka waktu yang cepat. Cuma proses administrasi aja pencairannya. Serahin surat kematian, serahin kartu keluarga, nanti dia akan cairin tuh ke semua yang ada di kartu keluarga. Berdasarkan hukum apa? Kalau ini kebetulan karena dia bukan syariah, jadi berdasarkan hukum sipil. Ya, sipil. Jadi itu akan dibagi tuh anak-anaknya, istrinya berdasarkan hukum sipil. Nah, sekarang berapa yang harus gue sisihkan? Jadi waktu itu gue basically ini gue ketemu adalah karena gue ditelepon. Jadi ini by phone ya. Biasanya kalau by phone tuh gue langsung malas gitu. Cuman akhirnya gue ngasih dia kesempatan untuk ngejelasin dulu. Ternyata menarik nih. Dia ngomong, kalau misalnya 5 tahun itu gue ternyata nggak meninggal, maka duit yang gue simpen ke dia atau yang istilahnya gue storein ke dia, preminya itu bakal dikembalikan 100%. Jadi kalau lu selamat selama 5 tahun, itu bakal dibalikin 100%. Kalau misalnya mau lagi diproteksi, lu harus ajuin lagi dan bayar premi lagi. Nah, jadi nanti duit yang dibalikin itu, jadi preminya itu 372.222. Selama 5 tahun yang lu storein itu 22.333.320, itu 100%. Lu hitung aja. 372.222 dikali 60 bulan, karena kan 5 tahun. Itu hasilnya adalah 22.333.320, 22.333.320. Itu 372.222 dikali 60. Itu akan dibalikin 100% kalau kita hidup nih selama 5 tahun. Tapi kalau ternyata kita meninggal, kita dikasih 200 juta. Padahal kita nyetornya baru, kalaupun 5 tahun 1 hari gitu ya, waktunya masih 5 tahun 1 hari, kita nyetor kan baru 22 juta. Dikasih ke keluarga kita, ke anak istri kita adalah 200 juta. Berarti hampir 10 kali lipatnya. Nah, dan ini nggak jadi berantem, nggak bisa berantem karena pencairannya cepat. Satu, nggak ada perdebatan, harus dicairin. Nggak mungkin orang berdebat nih, asuransinya cair gitu. Oh, ini asuransinya jangan cairin dulu buat kita ngumpul-ngumpul tempat apa itu asuransi. Kalau rumah kan kadang gitu, ini kan tempat buat ngumpul-ngumpul, udah lama nih keluarga ngumpul-ngumpul. Itu jadi perdebatan. Rumah tuh jadi perdebatan selalu, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi jadi perdebatan. Ini menurut gue adalah salah satu cara lu nyimpen duit, nyetor premi, nanti kalau lu meninggal dikasih pembayaran uang pertanggungan. Dan ini adalah grupnya BCA, karena ini Salim Group ya. Ini grupnya Salim yang bikin, namanya asuransi jaga diri. Menurut gue bagus nih. Dan maksimal orang itu bikin maksimal 5 polis. Jadi dari 200 juta lu kali 5 tuh maksimal 1 miliar. Dia juga ada yang 100 juta, preminya lebih murah. Tapi pas gue hitung-hitung, paling bagus itu kan ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Paling bagus itu yang 5 tahun, karena lu nyetor cuma 22 juta, tapi lu dikasihnya 200 juta, hampir 10 kali lipat. Perhitungan gue yang paling bagus yang 5 tahun 372.000 itu. Jadi kalau misalnya udah selesai 5 tahun, dibalikin duit lu 100%, ditransfer ke rekening. Rekening lu terserah apa yang didaftarin gitu kan. Kalau gue daftarinnya rekening BCA gue. Nanti begitu udah selesai, lu bilang nih rekening lu ini apa segala, dia akan ditransfer lah ke rekening lu.
sebelum itu selesai polisinya lu akan ditelepon sama orang si asuransi jaga diri ini. Ditelepon bahwa kasih tahu bahwa program lu udah mau selesai, mau ditransfernya kemana. Itu lu dikonfirmasi, nomor lu jangan ganti. Nomor lu harus selalu aktif karena dia akan nelpon pada saat itu udah mau selesai. Berarti 4 tahun 11 bulan lah, 1 bulan sebelum selesai. Telepon, kasih tahu, nanti dia akan transfer tuh. Automatically ditransfer ke dalam rekening lu. Baru kalau lu mau bikin lagi, ya lu nelpon lagi, gue mau bikin lagi. Tapi itu duitnya masuk dulu, baru habis itu lu bisa bikin lagi. Jadi lu gak bisa perpanjang. Lu harus 5 tahun cair, bikin lagi. 5 tahun cair, bikin lagi. 5 tahun cair, bikin lagi. Yang nyeseknya itu ya, 5 tahun cair, meninggal, belum bikin lagi. Ada resiko ini. Tapi kalau misalnya lu disiplin untuk bikin lagi, selalu bikin, maka itu bisa menjadi aset buat keluarga lu. Lebih gampang lu nyari duit 372.222 rupiah sebulan dibanding lu nyari duit 200 juta. Lu nyari duit 200 juta lebih susah, waktunya lebih lama. Kalaupun lu tabung sendiri berapa bulan tuh? Berarti lu butuh kira-kira kalau 372.222 lu tabung ke rekening lu sendiri, lu butuh waktu berarti 50 tahun. Karena kan 10 kali lipat tuh bedanya. Lu butuh waktu 50 tahun, bro. Untuk kumpulin duit segitu lu keburu mati tengah jalan. Ini lu kumpulin 372.000, nabung 5 tahun, nanti kalau meninggal di tengah jalan lu dapat 200 juta keluarga lu. Kalau lu maksimal punya 5 polis doang. Jadi totalnya maksimalnya 1 miliar. Dan pencairannya itu karena gue juga di pernah ngerjain produk asuransi di Allianz sama di Prudential, prosesnya itu plus minus 30 sampai 60 hari. Coba lu jual lu rumah deh. Liquid enggak dia? Ada keluarga bokap nyokapnya temen gue yang masalah rumah itu gak selesai 12 tahun. Belum kejual rumahnya, berantem mulu, sini apa segala, sampai ada yang udah meninggal. Gak selesai rumah. Panjang. Mendingan lo bikin estate planning, bikin asuransi buat diri lo untuk anak istri lo. Jangan mikirin ini duit, maksudnya buat dinikmatin apa segala. Ini lo sisihin aja kayak lo makan. Anggap duit makan juga kagak balik duitnya. Baliknya jadi kotoran kan. Cuma jadi pup. Gak balik duitnya itu juga lu tiap hari lu buang tuh duit buat makan, buat bertahan hidup. Nah, anggap ini untuk pertahanan hidup lu, buat istri lu, anak lu. Anggap 200 juta. Lu punya udah anak istri lu gak usah pusing beli rumah apa segala, udah fokus aja ke sini. Lu bisa dapat sampai 1 miliar kecuali lu kaya banget lu mau beli rumah, oke lah. Tapi ingat, rumah itu punya potensi buat berantem. Itu coba lo pertimbangkan lah. Jadi kalau yang mau bikin tentang jaga diri ini, dia itu gak punya agent. Jadi gak bisa seseorang tuh jadi agent. Lu harus lewat line ke customer service-nya dia lah. Customer service, terus nanti customer service akan memilih agentnya. Nah, gue bisa ngedaftarin lo karena gue punya kenalan orang dalamnya itu. Jadi lu daftar melalui gue, bisa lu DM gue mau daftarin, nanti lu akan ditelepon sama asuransi jaga diri ini. Bukan gue yang ngurusin, tapi nanti ada orang dalam yang ngurusin langsung ke lu. Lu bikin buat diri lu dan buat anak istri lu. Dia akan cairin, itu dia akan minta kartu keluarga lu patokannya. Lu gak bisa cairin ke temen atau ke istri kedua, istri ketiga, gak bisa. Semuanya harus berdasarkan hukum. Kartu keluarga patokannya. Dia akan cairin kartu keluarga lu. Makanya istri 1 aja, bro, biar gak ribet. Makanya istri 1 aja, biar hidup lu gak ribet. Dan ini yang gue sampaikan kalian. Kalau kalian tertarik, kalian bisa DM ke Instagram kita, Coin Bank Indonesia, ataupun DM ke TikTok gue. Bisa DM dan kita ngobrol di situ. Gimana caranya, apa segala. Nanti gue akan kontak ke orang jaga dirinya. Nanti dia akan hubungin lo langsung untuk data-data lo. Ini gue juga, polisi juga udah di print sama mereka, udah gue pegang dari email. Nanti lo akan di email. Mau nanya-nanya boleh nanya di situ. Intinya gimana caranya kita mengefektifkan warisan kita ke anak istri lo yang paling efektif dengan dana yang paling efektif. Kalau misalnya lo udah punya warisan, lo nggak akan pusingin duit yang lain. Lo mau muter kemana buat anak lo sekolah pas segala, udah nggak pusing. Intinya gitu. Nah, sekarang lo bisa kontak. Kalau misalnya lo suka video ini, lo bisa like atau lo bisa komen. Ada pertanyaan apapun, mau ada komentar apapun, silakan komen ataupun share ke orang-orang
yang lain supaya ini bisa bermanfaat buat mereka. Kalau kalian tertarik bisa DM gue, ataupun yang udah punya nomor handphone gue bisa WA gue. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Salam sukses, saya Mr. Finance, salam Coinbank.